Selamat siang, Bapak Ibu rekan tenaga fasilitator lapangan dari Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat. Untuk materi kedua ini kita awali kegiatan kita dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum penyajian materi oleh narasumber, sekali lagi, untuk setiap sesi kami akan membacakan tata tertib yang harus dipatuhi oleh semua peserta dari peningkatan kapasitas ini. Baiklah, saya bacakan. Pertama, peserta dapat mengikuti pelatihan melalui perangkat HP ataupun laptop. Lalu yang kedua, peserta harus memastikan baterai untuk perangkat dan kuota internet itu dalam kondisi yang memadai. Peserta berada pada tempat yang memiliki jaringan internet yang kuat. Peserta mengisi daftar hadir yang disediakan. Peserta memakai kemeja putih tadi pada saat acara pembukaan dan saat ini memakai kemeja bebas pada saat pelatihan. Peserta wajib mengaktifkan video dan menonaktifkan audio selama pelaksanaan kegiatan. Jadi ini harus menampilkan wajah, bukan foto profil. Lalu peserta melakukan rename dengan format nama, strip kabupaten penugasan. Lalu untuk mengajukan pertanyaan, peserta dapat menggunakan fitur chat dan pada waktu yang sudah ditentukan, pertanyaan akan dibacakan oleh moderator untuk dijawab oleh narasumber. Lalu jika waktu masih memungkinkan, pertanyaan dapat diajukan langsung oleh peserta dengan mengajukan tangan, dan peserta yang mengajukan pertanyaan itu dapat mengajukannya setelah dipersilahkan oleh moderator. Lalu jika peserta harus meninggalkan acara karena suatu keperluan, maka diharuskan mengajukan izin ke moderator melalui chat. Peserta dilarang menggunakan menu chat selain untuk mengajukan pertanyaan dan mengajukan izin meninggalkan acara. Peserta dilarang menggunakan satu perangkat untuk beberapa orang. Panitia tidak menanggung biaya kuota internet peserta dan panitia juga tidak menanggung biaya transportasi peserta dari lokasi ke kabupaten apabila e-learning dilakukan di kabupaten. Baiklah, untuk selanjutnya waktu untuk materi ini adalah sampai jam 4 sore nanti. Narasumber akan kami beri waktu untuk menyampaikan materi sekaligus berdiskusi. Dan kami harapkan selama narasumber menyampaikan materi tidak ada interupsi dari peserta. Baru sesudah narasumber membuka sesi tanya jawab, bisa dilakukan tanya jawab. Jadi materi saat ini adalah materi manajemen konstruksi dengan ada 13 sub tema, yaitu tentang pengertian, tujuan manajemen konstruksi, fungsi manajemen konstruksi, tahapan pelaksanaan pembangunan konstruksi TPS 3R, tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan konstruksi pengolahan sampah, pengawasan dan pengendalian mutu, termasuk pengendalian mutu dan pengendalian biaya, instrumen pelaporan, penerapan manajemen K3, dan komponen K3. Selanjutnya kepada Bapak Muhammad Ishak Cene, STMT, kami persilahkan. Apa nomor obat pertanyaan ya? Izin berdiri ya. Suaraku kedengaran nggak? Kalau nggak dengar bilang gini. Kalau dengar, nah udah, berarti diam-diam aja, berarti udah dengar ya. Dengaran ya? Baik. Materi kita adalah manajemen konstruksi dan tahapan pelaksanaan konstruksi ya. Nah teman-teman, hari ini kita diskusi. Kenapa aku bilang diskusi? Karena materi sudah kami bagikan 1 minggu atau 2 minggu yang lalu ya. Sudah ya? Suaranya kurang jelas Pak. Aduh, penelitiannya.
Kurang jelas katanya suaraku. Gimana? Sedikit tidak jelas. Sedikit. Tadi kurang, sekarang tinggal sedikit. Sudah bagus? Sumedang? Sudah? Ah, udah kaget-kaget orang dalam ruangan ini. Kira aku udah besar kali. Putus-putus. Belum, Pak. Kalau putus mereka terima. Kalau putus-putus mereka yang terima. Oh, berarti jaringannya mungkin ya? Nah, terus ke sana ada lagi yang bergema. Bergema. Gimana? Suaranya bergema, suaranya. Tadi enggak ya? Tadi materi pertama bagus kan? Bagus. Bagus. Nah, kok bisa? Apakah lagi? Cek. Tes. Cek. Mohon maaf, suaranya tidak terdengar dengan Cek. jelas. Bergerak ini. Tes. Atau coba ganti mic-nya. Ya, ganti dulu mic-nya. Kalau memang bagus. Tes, ini bagus. Halo, udah bagus. Kalau yang ini bagus nggak? Ah, bagus katanya. Udah bagus katanya. Ini aja langsung. Ini bagus. Kurangi lagi. Kalau sekarang bagus apa enggak? Bagus ya? Bagus. Halo teman-teman, udah bagus ya? Bagus nggak nih? Coba ke saya. Bagus apa enggak? Bagus. Ah, oke, makasih Pak Burahman. Teman-teman sudah bagus semua kan? Oke. Bagus tapi kok ada bagus tapinya? Ya. Jangan bagus tapi bagus lah. Kalau tak bagus bilang tak bagus. Ya. Dah? Oke, baik. Teman-teman, ya, oke, lebih bagus dari sebelumnya. Alhamdulillah. Berarti semakin ada peningkatan ya. Nah, termasuk kita juga. Program TPS 3R ini kan sudah lama. Semakin hari kita juga harus semakin meningkat, ya. Jangan TPS 3R setelah saya ditinggalkan tidak berfungsi lagi. Ya, baik teman-teman, materi kita adalah manajemen pelaksanaan konstruksi dan tahapan pelaksanaan. Ini kalau ada yang mau didiskusikan. Aku bilang ke teman-teman, jangan manajemen konstruksi aja. Karena kalau manajemen konstruksi sebentar kali kita diskusikan. Kalian nggak bisa tanya-tanya tentang konstruksi kalau manajemennya aja ya. Nah, kan kita bukan proyek, kita kan program. Ya, oke, baik. Manajemen konstruksi atau biasa disebut MK. Nah, MK. Bukan Mahkamah Konstitusi. M-nya itu manajemen, K-nya itu konstruksi. Apa itu manajemen? Itu aja sederhananya. Apa itu manajemen? Cara ya, cara mengelola sebuah kegiatan, sebuah program sehingga menghasilkan output sesuai dengan yang kita inginkan. Ya. Kalau konstruksi, ya konstruksi. Kalau konstruksi, ya konstruksi. Kalau di TPS 3R apa? Ayo, ada hanggar, ada kantor, ada pasangan batu, ada ini, ada dan seterusnya. Ada pengolahan sampahnya, ada pengolahan komposnya, dan seterusnya. Nah, itulah yang kita mau atur. Bagaimana mengatur pelaksanaan konstruksi TPS 3R sehingga sesuai dengan yang kita sudah rencanakan di dalam RKM. Nah. Ya. Kenapa MK ini perlu? Tadi kata Ibu, ya, ada beberapa tahapan. Nah, ya, ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan terkait dengan manajemen konstruksi. Ya. Kenapa ini perlu? Nah, maksudnya tujuannya, ya. Yang pertama, quality control. Nah, ini bahasanya Bu Rena ini.
Bahasa Sunda ya. Quality control. Ya. Kalau bahasanya fasilitator ke KSM, jangan pakai quality control ya, bingung nanti. Ya. Ini untuk memastikan kualitas. Mengontrol kualitas. Kualitas apa? Semuanya. Kualitas pekerjaan, kualitas peralatan, kualitas tenaga kerja dari program TPS 3R. Ya. Ini kenapa mesti ada MK itu tadi kalau itu. Yang kedua, meminimalkan apa namanya penyimpangan. Maksudnya mendeteksi masalah dari awal. Kalau ada permasalahan di lapangan, itu dari awal. Kalau ada manajemen, itu dari awal sudah ditahu sehingga kita bisa tahu solusinya. Jangan terakhir sudah dipasang, ini masih pakai ini ya, digester ya, Bu Rena programnya. Sudah pasang digester, sudah ditanam, baru ditahu nggak keluar dia punya gas. Gimana? Ini manajemen ya. Jadi dari awal sudah terdeteksi. Ini materialnya kayak gini. Ya. Itu. Jadi meminimalkan penyimpangan. Yang ketiga, ini memantau progres. Berapa bulan ini kita mau laksanakan Citarum Harum? 4 bulan Pak. Oke. 4 bulan harus selesai ya? Selesai. Nah, bulan pertama berapa persen? Kedua berapa persen? Ketiga berapa persen? Bikin progresnya. Per minggu. Jadi 1 bulan itu bagi 4 minggu, sekian. Begitu dikontrol, terlambat kita. Ini namanya memantau progres. Yang keempat, ini untuk evaluasi. Ya, untuk mengevaluasi. Gitu. Sehingga apa yang kita inginkan dari manajemen konstruksi ini bisa kita capai. Secara keseluruhan, kalau ini tujuannya agar kita bisa mengontrol mobil. Kok mobil Pak? Kita bisa beli mobil besar, mobil mahal, BMW. Maksudnya ini biaya, mutu, waktu. Ini gunanya semua untuk biaya, mutu, dan waktu. Ya. Gitu, teman-teman. Ya. Sederhana gitu. Ya. Kita manage pekerjaannya, ya. Oke. Nah, kalau di TPS 3R ini yang kita mau manage apa? Material. Tenaga kerja. Dan ada peralatan ya. Kalau di TPS 3R kan ada peralatan tuh, ya. Tuh. Ya. Ini. Semua kembali lagi ke sini. Ya, kemudian waktu, waktu pelaksanaan. Ya, kalau di TPS 3R. Ini semua harus dalam sebuah organisasi yang namanya manajemen itu memperhatikan 4 hal. Yang pertama adalah perencanaan. Jadi dari awal kita sudah merencanakan nih, ini program TPS 3R. Apa-apa pekerjaannya, apa-apa materialnya, apa-apa yang mau dilaksanakan kita sudah rencanakan baik-baik. Ya. Kemudian yang kedua, pengorganisasian. Ya. Tidak banyak.
paling 4. Nggak tahu kalau ada yang mau tambahin nanti. Yang ketiga adalah pelaksanaan. Yang keempat, pengawasan. Ya kan? Ya. Bagaimana kita rencanakan secara keseluruhan manajemen konstruksi kita ini, pelaksanaan pekerjaan kita ini, bagaimana diorganisir, bagaimana pelaksanaannya dan bagaimana pengawasannya. Ini larinya juga ke sini pasti. Iya kan? Karena kenapa? Kenapa harus sesuai dengan ini, Pak? Kenapa harus ada perencanaan pengawasan? Agar sesuai dengan mutu yang kita inginkan. Supaya kualitas dan kuantitasnya, yang pertama kan kualitasnya, kemudian kuantitasnya, jumlahnya. Ini harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang ketiga, sesuai dengan waktunya. Sesuai waktu pelaksanaannya. Kan gitu. Kembali lagi ke sini. Kita beli mobil. Ini saya paling suka tapi saya lupa tadi spidolku, Bos. Saya suka sekali pakai spidol sampai 4 warna. Karena saya kasih berwarna-warna ini. Supaya hidup ini berwarna. Ya. Iya dong. Jangan karena kerja konstruksi TPS 3R teman-teman tegang sekali, santai aja. Ya. Kalau yang lagi mengendarai mobil, mampirlah dulu atau pelan-pelan. Boleh. Yang lagi di rumah ada kopi, minumlah. Ya kan? Nah, ini ada Sumedangnya, Bu ya. Enak kali tuh kopi Sumedang. Kalau ada yang mau kirim aja ya. Kopi Sumedang. Enggak usah tahunya udah banyak. Ya. Kopi Sumedang. Mantap. Minumlah kopinya. Supaya kalian tahu bahwa hidup juga ini pahit. Jangan pakai gula. Ya. Walaupun kadang-kadang bukan cuma pahit hidup ini, kadang goyang-goyang juga. Tapi jangan kau minum. Ini live streaming loh ini. Nanti direkam dibagi-bagi pula ya. Oke. Ini 3 ya, teman-teman. Kualitas, kuantitas, kemudian waktunya. Berdasarkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan. Ya. Kembali ke quality control, meminimalkan penyimpangan, maksudnya dideteksi dari awal. Kalau di materinya kalau saya tidak salah mengidentifikasi permasalahan di awal kan gitu ya. Aku pendek-pendekin aja. Kalau panjang-panjangin kayak membaca kita ya. Nanti kesan bodoh aku baca materi. Ini kan? Supaya kelihatan pintar aku kan. Seolah-olah aku hafal semua itu materi. Ya. Padahal itu kan Ibu Rena yang bikin. Ya. Deh. Sampai di situ paham teman-teman? Untuk manajemen konstruksi? Paham ya? Bagaimana mengatur pelaksanaan konstruksi TPS 3R sehingga kualitasnya terkontrol, tidak ada penyimpangan, progresnya berjalan sesuai dengan waktu pelaksanaan, kemudian dijadikan bahan evaluasi. Sehingga biaya, mutu dan waktu bisa tercapai. Direncanakan, diorganisir, dilaksanakan dan diawasi terhadap kualitas, kuantitas dan waktunya, ya. Gitu. Singkatnya manajemen begitu. Ya, oke. Nah, untuk TPS 3R tadi, ya, TPS 3R, ya. TPS 3R. Susah kali. Ya. Apa-apa saja yang perlu di-manage. Di materi itu mungkin ada hal-hal apa saja yang sering terjadi di TPS 3R yang permasalahan di lapangan. Itu secara umum, ya. Nanti kalau ada waktu saya mau yang kalian alami di Citarum Harum apa? Ya. Justru kami sudah kasih materinya misalnya keterbatasan tenaga kerja, masalah lahan dan seterusnya. Itu teman-teman baca lebih dulu supaya nanti bisa menjadi pembelajaran kalau terjadi di lokasimu apa yang kamu lakukan. Enggak usah kuterangkan itu ya. Satu-satu. Teman-teman hafal lah itu, baca sendiri di materinya. Sudah dengar juga di YouTube ya. Oke, tapi jangan lupa subscribe ya sama lonceng, sama like. Supaya YouTube IBM juga
dapat banyak subscriber ya. Cocok ya bahasanya, subscriber itu ya. Oke. Apa yang perlu di TPS 3R yang kita manage? Pertama, material. Ini yang perlu kita manage di TPS 3R. Apanya material yang perlu di manage, Pak? Supaya tidak salah. Yang pertama, jangan sampai mutunya salah. Nah. Mutu material. Teman-teman ingat, banyak yang di lapangan kalau material itu apa ya? Apa kita yang salah atau pabrik yang salah atau pedagang yang salah, saya juga bingung. Tapi teman-teman harus benar. Misalnya besi. Ya, ayo. Mau pakai besi berapa? Besi 10. Notanya besi 10. Coba sigma. Berapa dia? 8, Pak. Tapi kan besi 10 namanya, Pak, sesuai nota. Kata penjualnya besi 10 banci. Ya, ada besi 10 banci. Emang ada 10 besi bencong? Ya, jadi teman-teman pastikan mutunya. Kalau dia besi 10, periksa sigmanya. Oh, 10 benar. Kenapa harus seperti itu? Karena ini bangunan nanti akan dipakai lama. Kalau bisa dan seterusnya. Kalau tidak mau bilang seumur hidup. Ya, mutunya. Yang kedua yang harus dikontrol adalah jumlahnya. Jangan sampai over pembelian. Ya. Banyak kegiatan pemberdayaan over pembelian, tapi bukan di TPS 3R. Ya, kalau TPS 3R bukan di Citarum. Over pembelian. Nanti sisanya tidak jelas. Karena KSM-nya bubar, saya tidak tahu siapa yang ngambil. Ya. Ini jumlah. Yang ketiga, pengaturannya. Nah, ini. Pengaturannya. Apanya yang mau diatur, Pak? Sekarang kalau misalnya kau butuh semua materialnya satu sekaligus kau dibawakan, kau mau simpan di mana? Ya. Mungkin karena teman-teman orang Sunda, wah ini Pak Ishak marah-marah ini. Tidak marah-marah, suaranya memang begitu besar. Ya. Nanti aku belajar sama Ibu Rena bahasa Sunda supaya halus-halus sedikit. Ini sudah paling halus ini, ya. Jangan kau bilang saya marah-marah, tidak ya? Tidak marah-marah. Jadi diatur pengaturannya. Maksud saya, kalau misalnya lokasinya itu agak dekat dengan tempat material, apakah perlu kita atur pengantaran sesuai dengan pemakaian? Itu pengaturan. Tidak bisa, Pak, ini tokonya harus diantar sekaligus. Berarti kalau begitu kita butuh tempat penyimpanan. Kan gitu. Ya. Kalau teman-teman tidak mau bilang gudang, ya. Kadang-kadang riskan juga aku bilang gudang, emang proyek, Pak. Aduh. Pokoknya tempat penyimpanan lah, ya, yang aman dan terkendali. Jangan sampai teman-teman simpan besi, beli, belum mau dipakai, datang di lokasi, pas mau dipakai sudah berkarat. Nah, ini kan salah juga. Ini pengaturan. Memang sepele kelihatannya. Sepele kedengarannya, wah Pak Ishak ngajar MK yang begitu pun diajarnya. Iya, karena kejadian-kejadian di lapangan kan begitu. Banyak yang menyepelekan hal-hal kecil. Dan apa parameternya hal-hal kecil? Karena ada yang besar. Jadi jangan anggap enteng yang kecil, karena tidak ada kecil kalau tidak ada besar. Ya, ini pengaturan. Ini tadi mutu, teman-teman baca sendiri lah ya. Pasir pasang, begini bentuknya, pasir timbun, begini, pasir beton, begini, teman-teman udah baca aja di materi. Ya, jelas sesuai standar. Batu bata, ukuran batu bata, dan seterusnya baca ya. Yang jelas mutunya tidak boleh salah. Sesuai dengan spesifikasi yang teman-teman sudah ini kan di RKM. Ya, ada penyelundup. Ada penyelundup masuk di sum. Ada advisory. Tidak apa-apa, itu teman saya. Paris. Selamat datang Pak Paris. Selamat datang Pak Paris. Amati saja Pak Paris. Amati saja Pak Paris. Tidak usah protes. Guru saya itu. Guru saya. Ya. Kemudian jumlahnya. Ya. Kemudian pengaturannya. Ya, teman-teman. Ini yang material.
Kalau di TPS 3R. Yang kedua, apa yang perlu di manage di TPS 3R, pelaksanaan program TPS 3R. Yang kedua adalah apa tadi? Material pekerja. Ya, tenaga kerja. Tenaga kerja kalau di TPS 3R cuma 2. Jangan teman-teman kasih lebih-lebih. Biasa juga ada sengaja kasih lebih. Sudah dikasih tahu bilang 2 saja, dia kasih lebih. Nah, di sini hanya tukang dan pekerja. Tidak usah ada mandor. Tidak ada kerjanya itu. Kepala tukang, tidak usah. Ini saja. Ya. Fungsinya bisa digantikan oleh yang lain. Kan sudah bayar fasilitator 2. 1 teknis, 1 pemberdayaan. Ya. Ada lagi advisory. Ya, supaya bisa tambah pekerjaan yang lain. Nah, ini apanya yang mau di-manage ini? Sama. Berapa jumlahnya? Berapa jumlah tukangnya, berapa jumlah pekerjanya. Tadi di Barjas potensi lokal termasuk pekerja. Ya. Berapa banyak orang di sekitar lokasi kita yang mau ikut bekerja? Ingat, TPS 3R salah satu program pemerintah untuk kegiatan swakelola padat karya tunai secara tidak langsung yang membantu perekonomian di tingkat masyarakat akibat pandemi COVID-19. Ingat itu ya. Jangan sampai yang dapat semua bukan justru masyarakat di situ. Pekerjanya tidak jelas dari kampung mana, padahal dikerja di Sumedang. Ya, begitu kita bahasa Sunda dia tidak mengerti. Ternyata dari Maluku sana, tidak mengerti dia. Orang situ aja, ya. Yang kedua, berapa banyak tukang, berapa banyak pekerja. Nah, ada permasalahan kadang-kadang, Pak. Banyak orang yang mau kerja di sini, Pak. Tapi tidak ada tukang yang pintar. Tidak ada yang ahli. Sementara kita dituntut NSPM. Sesuai dengan standar. Karena nanti di TPS 3R kita tulis TPS 3R. Ada lambang PU, Kemen PUPR. Wah, kalau plesterannya bengkok-bengkok, bagaimana? Nah, bisa marah Pak Menteri. Bisa marah pimpinan. Lambang PU bikin plesteran saja salah-salah. Ya. Apa solusinya? Teman-teman bisa meng-hire 1 atau 2 tukang ahli dari luar lokasi. Jangan justru semua tukang dari luar, cuma 2 dari lokasi. Ya, terbalik. Sebaiknya yang ada di sekitar situ semua. Sebaik-baiknya. Ya. Nah, tadi jumlahnya ya, jumlah tukang. Yang kedua, pengaturannya. Pengaturan waktu. Ini program berbasis masyarakat. Semua yang mau berpartisipasi, libatkan. Pak, bagaimana kalau ada yang mau ikut, tapi dia cuma bisa kerja jam 1 sampai jam 4 atau jam 5 ya batasnya. Karena kalau pagi dia mau ke kebun. Banyak yang bilang, tidak bisa Pak. 1 hari itu kan 8 jam. Gajinya 100.000. Bagaimana kalau setengah hari dia digaji 50.000? Repot Pak. Memang repot. Kan sudah dibikin, dia disampaikan bahwa diatur pengaturan waktunya. Disepakati bahwa oke Bapak Ibu, kita sepakat, kita sendiri yang melaksanakan. 1 hari itu adalah jam 8 sampai jam 12, jam 1 sampai jam 4, ya. Gajinya 100. Nah, ada yang mau setengah hari, enggak apa-apa. Disepakati itu dalam berita acara pengadaan jasa. Ya, tadi Barjas kan, pengadaan tenaga kerja. Ini pengaturan waktu. Harus disepakati Pak. Jangan, kasihan masyarakat kita, kasihan orang-orang tua kita, saudara-saudara kita, ketika ingin berpartisipasi, dia juga pengen dapat uang rokok dari pemerintah program TPS 3R, tapi teman-teman tidak izinkan hanya gara-gara kalau pagi dia mau ke kebun. Atau sore dia mau ke kebun, pagi dia mau masuk.
Ya. Banyak juga begitu. Ada juga ibu-ibu, Pak, saya bisa angkat-angkat, tapi kalau pagi saya masak dulu. Tidak boleh? Aduh, kok tidak boleh? Pengaturan waktu. Ini memang harus disepakati semua. Yang ketiga adalah pengaturan jadwal pekerja. Ini maksudnya di tempat. Karena ingat, ini saya harus sampaikan, di manage untuk kondisi sekarang karena kita dalam situasi pandemi COVID-19. Tidak boleh berkerumun. Nah, jadi kalau misalnya kita butuh tenaga kerja sekian, untuk pekerjaan apa dia berapa orang, pekerjaan apa dia berapa orang. Ya? Pengaturannya. Jangan semua bergerombol kayak dulu-dulu. Jangan, tapi untunglah karena Jawa Barat tidak memakai kata new normal. Ya, dia pikir sudah normal. Ya, Jawa Barat tetap memakai kenormalan baru. Jadi diatur. Nah, ini tugas fasilitator menyampaikan ke KSM, tim pelaksana. Pak, ini harus diatur, Pak. Maksimum misalnya 3. Ya, tentu dilengkapi APD ya. Di situ ada nanti. Ada materinya sendiri, ya. Ketiga. Ya, ini. Nah, ada yang terlewatkan tadi. Tapi nanti saya kembali. Bagaimana caranya ini bisa terkontrol? Kalau memang mau di-manage. Yang Pak Ishak terangkan tukang pekerja, pengaturan waktu, jumlah, pengaturan tempat, bagaimana caranya bisa terkontrol? Di materi itu ada namanya daftar tenaga. Bikinkan list. Nah, daftar tenaga kerja per hari. Dan berapa lama dia bekerja itu tertulis. By name, by address. Tulis namanya masing-masing di sini. Saya ingatkan karena pernah terjadi, ada pernah satu program orang meninggal dikasih bekerja. Maksudnya ada daftar namanya, setelah dicek sudah meninggal. Kenapa bisa? Nah, ini juga jangan sampai ambil nama-nama di kuburan. Ya, bikinkan daftar nama. Ini bagaimana caranya material tadi dikontrol? Bikinkan juga daftar material. Daftar material ya. Nah, materi saya sengaja tidak tampilkan. Karena teman-teman sudah baca. Saya juga mau menguji wawasan saya hafal nggak materi itu. Ya. Di lampiran di materi itu ada contoh. Daftar tenaga kerja, harian, daftar material. Ya. Di situ juga ada cara-cara pengaturan material. Jangan sampai ditumpuk saja semua. Sebentar mau ambil paku, ternyata setengah jam dibongkar semua semen. Karena paku paling bawah. Nah, ini juga salah, itu pengaturan ya. Sudah 2. Ini. Material, tenaga kerja. Yang ketiga, waktu. Nah, ini yang perlu juga diatur ini, waktu. Berapa bulan teman-teman dikasih waktu? Nah, kalau 4, 4. Kalau 6, 6. Harus selesai. Apa yang teman-teman perlu buat? Time schedule. Ini juga bahasa susah ini. Time schedule, jadwal pelaksanaan. Apa yang umum teman-teman pakai? Biasanya disarankan kurva S. Tapi kadang-kadang teman-teman diperkenalkan metode bar chart, ya. Tapi yang bagus kurva S. Ingat, dalam membuat kurva S, atur urutan tata kerja dari pelaksanaan kegiatan. Jangan sampai teman-teman, susun saja. Yang penting jadi S. Tidak akan jadi S kalau kau sudah pasang pasangan batu bata belum pasang pondasi. Ya, diatur. Sudah ada pekerjaan pondasi belum ada galian tanah. Gimana caranya? Ya, itu diatur kurvanya. Ya, diurutkan itu sehingga nanti berbentuk S. Nah, ini sangat bagus untuk mengontrol karena setiap minggu kalau teman-teman bikin per minggu itu kan biasa ada tabelnya berapa bulan, bulan 1, bulan 2, bulan 3, dibikin 4 kolom. 1, 2, 3, 4. Biasanya kan minggu 1, minggu 2, minggu 3. Di sini kan ada angka 0,0 dan di sini pekerjaan. Nah, di sini ketahuan berapa progres per minggu. Ya, kemudian di bawahnya ada akumulasi, kemudian ada rencana kumulatif tertimbang.
pelaksanaan kumulatif tertimbang. Sehingga pada saat pelaksanaan pekerjaan kita bisa memasukkan berapa pelaksanaan, kelihatan deviasinya. Alhamdulillah kalau dia begini terus, dia mengikuti lah. Wow, plus terus. Lebih cepat 2 hari. Berarti aman-aman aja, kita tetap sesuai rencana, insya Allah selesai bulan 6. Tapi kalau tiba-tiba karena ada masalah di lapangan, tiba-tiba dia begini. Deviasi minus. Nah, teman-teman harus segera rembuk. Kalau di proyeksi biasanya orang bilang, kita segera PCM, rapat, apa dan sebagainya, nggak usah. Kalau di sini, Pak, minggu ini atau bulan ini, kita minus sekian persen. Segera kita rembuk. Rembuk pelaksanaan konstruksi. Ini manajemen harus kita rubah. Apa yang keliru, apa yang harus ditambah, dan apa yang harus kita lakukan. Ya, kalau teman-teman teknis sudah banyak, sudah tahu pasti apa yang bisa dilakukan. Apakah dia tambah waktu, tambah dropping material, tambah tenaga, atau sekali kita lembur. Nah, kan gitu. Ya, bisa dilakukan. Jangan asal lembur, lihat dulu apa pekerjaan yang dilemburkan. Karena malam dengan siang itu berbeda. Nah, itu juga manajemen, Pak. Ya, pengaturan waktu, ya. Saya ingin menyampaikan ke teman-teman sedikit pelajaran. Ilmu manajemen itu semua sama. Coba aku ambil buku manajemen seluruh Indonesia, sama semua itu isinya. Tapi kenapa berbeda-beda pelaksanaan? Nah, berarti pelaksanaan manajemen itu dari kita. Ya, nah, teman-temanlah sekarang sebagai ujung tombak untuk pelaksanaan, pendampingan, membantu KSM TPS 3R. Jangan bilang, kan saya cuma mendampingi, Pak. KSM-nya yang melakukan. Oh, salah. Ya, dari sini bagaimana memanage seni. Makanya tadi saya bilang pengaturan. Kalau sebenarnya, kalau boleh saya bilang, manajemen juga itu seni, Pak. Seni mengatur. Oh, begini caranya. Itu enak sekali rasanya kalau sesuai dengan rencana. Apalagi kalau bisa deviasi plus, ya. Manajemen pelaksanaan konstruksi. Nah, apalagi? Apalagi yang mau diatur? Nah, peralatan. Karena tadi kan material. Kalau di TPS 3R ada peralatan. Nah, ini. Nah, saya tidak hafal semuanya peralatan, tapi yang jelas jumlahnya. Nah, misalnya motor. Berapa ibu bapak ibu mau beli? 2, Pak. Oke. Ya, pastikan kekuatannya, mutunya ini motor. Jangan sampai salah-salah lagi. Begitu mendaki mundur. Ya. Makanya pengadaannya harus benar. Tadi sama Pak Baki, ya. Yang kedua, biasanya apa ya? Mesin pencacah. Saya cuma tidak tahu apakah diizinkan plastik ya. Mesin pencacah plastik tahun ini. Kalau ini kan minimal pencacah kompos. Ya. Kalau pencacah plastik enggak ya, Bu Rena ya? Pencacah plastik. Oke. Pencacah plastik no. Ya, kompos aja dulu, ya. Nah, itu. Jadi peralatan apa pokoknya sesuai dengan RKM. Nah, bagaimana caranya semua ini bisa diatur? Teman-teman, bikinkan daftar peralatan apa yang dibutuhkan, spesifikasi peralatan, ya. Karena ini banyak speknya nih. Terus di mana dicari? Maksud saya di mana dibeli, di mana diadakan. Ya. Bisa tidak mereka memenuhi waktu? Kalau tidak, apa yang harus kita lakukan? Atau ada tidak di lokasi ini? Ya, untung ini kelasnya wilayah Jawa Barat. Kalau kelasnya Papua sama Kalimantan, wah sudah pusing dia, Pak. Tidak ada pabrik mesin pencacah di Kalimantan Utara. Ya. Nah, ini teman-teman kan dekat. Mereka harus berputar kepalanya tuh gimana caranya supaya bisa sampai di Kalimantan Utara. Dengan waktu yang tersedia. Nah, teman-teman Jabar kan dekat-dekat nih. Ini semua harus di manage. Semua yang 4 tadi itu supaya tidak salah, kembali lagi ke awal. Mengontrol kualitas, mengontrol waktu dan seterusnya agar biayanya bisa cukup, mutunya tidak salah, waktunya pas. Kembali lagi, pokoknya manajemen itu kalau teman-teman lupa beli mobil.
BMW. Kontrolnya adalah biaya mutu waktu. Ya. Yang paling sederhana sering keliru adalah biasanya teman-teman mau bikin pondasi, ternyata saking semangatnya mau bekerja, dia belum order material, dia sudah gali untuk pondasi. Material belum datang. Begitu datang material, sudah tertimbun karena tadi malam hujan. Bagaimana caranya mau dipasang? Digali lagi. Siapa yang bayar? KSM lagi, 2 kali bayar untuk satu pekerjaan. Itu juga manajemen. Iya kan? Diperhitungkan, musim hujan Pak. Oh jangan gali dulu bos. Sebentar malam tertimbun, besok kau gali lagi. Bayar lagi. Walaupun tidak tertulis 2 kali bayar, tapi waktu yang dia butuhkan untuk memasang pondasi itu terkuras setengah hari mengambil galian yang tertimbun akibat hujan. Nah, ini juga sebuah manajemen yang harus disampaikan. Ini sederhana. Kenapa sesederhana ini? Karena ini juga pekerjaan yang memang harus sederhana. Tidak boleh dibikin rumit-rumit. Ini berbasis masyarakat. Ya. Berbasis masyarakat. Bukan berbasis yang lain-lain. Apalagi tadi dia bilang Ibu, pengendalian mutu, pengendalian biaya, oh sudah ada semua. Pengendalian mutu, biaya dan waktu. Itu instrumen yang harus saya sampaikan katanya untuk MK. Selesai sudah. Habis. Kembali lagi ke situ. Sesimpel itu sebenarnya manajemen dalam pelaksanaan TPS 3R. Ya. Apa yang kemudian di materi ini, di materi manajemen pelaksanaan konstruksi ini, teman-teman nanti menyampaikan ya, ada titik kritis, permasalahan-permasalahan, nanti silakan teman-teman. Tapi kalau sudah ada yang mau menyampaikan lewat chatroom, silakan. Ya, nanti Ibu moderator yang merekap dan menyampaikan ke saya apa-apa ya. Silakan ketik-ketik. Kalau sudah ada yang teman-teman dari semalam sudah baca, ingat-ingat semalam sudah nonton, komparasi dengan apa yang saya sampaikan, tidak sesuai dengan pemikiran teman-teman, belum bisa menyampaikan karena masih di mute, di chatroom saja. Ah ini saya tidak mengerti Pak, ini bagaimana. Chatroom saja ya. Nanti kalau ada waktu kita interaksi. Oke? Nah, kemudian tolong operator mungkin yang materi instrumen pelaporan saya pengen lihat untuk disampaikan karena ada instrumen pelaporan sebelum saya masuk ke K3 ya. Khusus untuk instrumen pelaporan. Wah, ternyata kalau materimu banyak sekali ya. Jumlah tenaga kerja sama yang saya bilang ya. Next. Ya, ini saya mau coba yang ya ini, yang instrumen pelaporan ya. Jangan sampai ditanya, kenapa terlambat? Hujan terus Pak. Dilihat laporannya. Ih, tidak pernah ada cuaca, kau bilang hujan. Terang benderang. Tidak ada laporannya maksudnya. Ini semua kondisi harus tercatat. Ya. Gampang sekali sebenarnya kalau kami ingin mengontrol pekerjaan teman-teman. Itu sangat mudah. Tinggal melihat laporan. Ini mengada-ngada ini misalnya. Pak, hujan terus Pak. Begitu kita cek curah hujan, kan pekerjaanmu pekerjaan hanggar, pekerjaan pondasi yang ukurannya berapa meter. Kau pasang 2 tenda biru yang seperti di pinggir jalan itu selesai kan? Nggak diterbangkan, kecuali ada angin ikut terbang dia. Nah gitu. Ya, ini sebuah manajemen ya teman-teman. Itu instrumen-instrumen pelaporan semua harus tercatat di dalam laporan teman-teman. Jam kerja, jumlah tenaga, mobilisasi material, penggunaan material, kondisi cuaca, dan keadaan-keadaan yang penting. Ya, keadaan-keadaan yang bisa teman-teman selesaikan dan tidak terlalu penting tidak usah dimasukkan. Apalagi kalau hal-hal yang bisa merusak konstelasi. Karena ini daerah Citarum Harum ya. Pasti kau paham maksud saya. Oke, next coba masih ada nggak materi ini? Yang instrumen pelaporan. Ya. Nah. Ya, itu aja yang instrumen pelaporan. Terus apalagi dalam materi konstruksi ini, apalagi yang disuruh kita sampaikan? Nah, K3. Apa itu K3? Nah, saya tidak usah jelaskan ya. Teman-teman pasti sudah mengerti apa itu K3. Pokoknya supaya semua selamat. Semua aman, ya. Dalam kondisi seperti ini apa yang dibutuhkan untuk K3? Nah, masker. Helm,
kos tangan. Nah, sepatu. Nah. Kalau ada yang panjat-panjat gunung, panjat-panjat tiang, pasangi tali pengaman. Apa namanya? Helmet ya? Seling. Pakaikan itu. Kalau ada yang tinggi-tinggi, siapa tahu dia jatuh. Nah. Terus, apa lagi? Helm, masker, kos tangan, sepatu, seling. Untuk cantolan-cantolan kalau sudah di atas ketinggian pasang rangka atap. Ya. Apalagi kalau pakai profil baja. Kalau teman-temannya banyak yang suka pakai baja, kalau saya lebih suka pakai kayu, tapi terserah, jangan ikuti saya. Ya. Kemudian P3K, kotak P3K. Nah, ini obat-obat. Ya, jangan lupa minyak kayu putih. Karena kita pandemi, ada yang bilang bagus katanya. Pakailah minyak kayu putih. Terus, karena kondisi sekarang, teman-teman harus pakai itu. Suruh KSM-nya beli. Ini termogan. Oh, kayak senjata. Termogan. Nah, kemarin saya dapat berita kalau terlalu sering orang dikena laser sininya juga tidak bagus. Jangan sininya yang di laser, tangannya. Sama itu, paling beda 0, suhunya. Sesuai aturan protokol Covid, maksimum berapa? 37,5. Lebih dari ini, sarankan istirahat dulu. Siapa tahu dia demam, siapa tahu. Ya, kalau dia sudah tidak demam lagi, ada juga begini katanya. Karena dia naik motor siang-siang, begitu sampai diperiksa, ternyata masih panasnya. Ya, itu beda lagi ya. Jadi sebelum bekerja kumpul, periksa itu ya. Kemudian di tempat kerja, tempat cuci tangan dan sabun. Nah, ini tambahannya ya. Tempat cuci tangan dan sabun. Kalau mau keren, ini bisa hand sanitizer. Hand sanitizer. Ya. Keren. Simpan di situ. Dari mana uangnya? 5% dana operasional. Tidak cukup, Pak. Jangan bohong. Saya sudah hitung. Cukup. Lebih. Jadi sebelum kami tulis dalam jus ini, sebelum kami state, itu kami hitung dulu. Dari Sabang sampai Merauke, harga tertinggi, harga terendah. Aman. Mulai dari Aceh sampai di Papua sana, dengan uang segini, sekian yang dihabiskan. Khusus untuk APD. Karena ada tertulis di dana 5% itu APD, ini semua. Kalau yang dulu-dulu ini tidak ada, ini tidak ada. Ya, sekarang ditambahkan. Ingat, ini masker. Jangan satu. Masa satu pekerja satu? Kan aturannya maksimum dipakai 4 jam. Ya, gitu. Kasih cukuplah 2. Sampai di rumah dia cuci. Syukur-syukur kalau ada uangnya bisa 3. Kan sudah banyak dijual ya. Teman-teman fasilitator berapa maskernya? Jangan-jangan cuma 1. Ya, bawa masker cadangan. Ya. Bawa masker cadangan kalau ke lokasi. Kalau perlu berapa lah simpan di tas. Bawa hand sanitizer yang kecil-kecil. Cuci semprot. Supaya kelihatan bahwa Bapak memberi contoh. Bapak menyampaikan. Tapi tak memberi contoh. Bagaimana caranya? Ya. Kalau ngantuk baring-baring aja. Tapi jangan tertutup matanya. Ya. Sebenarnya kalau materi saya ini kau tidur pun masuk. Begitu kau bangun bertanya nyambung. Pasti nyambung, ya. Karena saya pastikan kau tidak bisa tidur. Kenapa? Suaraku besar. Kayak kata, Pak, bagaimana caranya Pak, Bapak saya tidur bisa nyambung? Kau tidak akan tidur kalau saya mbak materi, suaraku besar. Nah, gitu ya. Ini. Jangan sampai tidak ya, teman-teman. Pastikan. Ya, sehingga kita tetap, walaupun dalam kondisi pandemi ini, kita tetap ikut bekerja untuk menggerakkan perekonomian di tingkat masyarakat, karena itu perintah dari pemerintah untuk menggerakkan ini, dan kita tetap menjaga kesehatan. Teman-teman TFL juga tolong jaga kesehatan ya. Teman-teman jaga kesehatan berarti menjaga kesehatan keluarga, menjaga kesehatan teman-teman KSM ya, supaya tetap bisa survive di lapangan untuk mensukseskan program 3R
khusus untuk Citarum. Citarum itu bukan lagi bersih Pak, harum. Coba. Tugasnya teman-teman, karena harus mengharumkan Citarum. Kalau bersih saja mungkin bisa, tapi harum. Nah ini, Citarum harum. Programnya Ibu Rena sampai 7 tahun ke depan. Nah, artinya kalau sampai 7 tahun ke depan ini tidak akan selesai ini TPS 3R. Artinya ada terus. Bagaimana caranya supaya teman-teman ikut berpartisipasi terus? Nah, terapkan metode pelaksanaan konstruksi K3 dan pelaporan yang baik dan benar. Gitu. Ya, teman-teman. MK selesai. Apalagi? Tidak ada lagi. Kalau saya tidak salah di belakangnya tulisan masker-masker itu terima kasih. Ya, itu aja sebenarnya. Yang di dalam materi teman-teman itu adalah contoh daftar tenaga kerja, contoh pengendalian daftar material, contoh baik, kebanyakan contoh itu. Coba kau lihat. Nah ini, kalau ini kan di perencanaan, ya, di perencanaan berapa ukuran hanggar, berapa ukuran untuk media composting, apakah dia pakai open window, batu bata bersusun, atau kemudian hatakakura susun, atau dan seterusnya. Itu kan di perencanaan. Nah ini yang saya mau teman-teman manage. Bagaimana caranya? Ya, oke. Nah, kalau ini mau dibaca semua mah panjang kali. Mana berapa persen onloading, berapa area composting, berapa area pemilahan. Nah itu di perencanaan ya. Inilah yang teman-teman mau laksanakan. Manage dengan bagus supaya pekerjaan konstruksinya sesuai dengan perencanaan waktu dan biaya serta mutu yang kita inginkan. Ya, sederhana sekali sebenarnya ya. Tidak usah terlalu ribet-ribet. Kecuali kalau teman-teman tidak tahu bikin kurva S, tidak tahu urutan pekerjaan, pasti ribet ini pekerjaan. Ya. Nah, makanya teman-teman yang teknik harus paham ini. Kalau tidak paham, tanya Pasprov. Tidak paham lagi, tanya TA-nya sana. Ya. Karena kalau saya ajari kau bikin kurva sekarang ini, waktunya nggak akan sampai. Karena mulai dari pembagian berapa harga total, saya kasih saja clue-nya sedikit ya. Berapa harga, jangan sampai kau bilang, Bapak bilang begitu, Bapak tidak tahu. Sorry ya, tahu lah. Misalnya untuk membuat persentase, harga total berapa? 600 juta. Ya, komponen untuk pekerjaan apa nih? Misalnya pekerjaan pondasi, pondasi berapa juta? Misalnya 2.500.000 Pak totalnya. Ya udah 2.500.000 kau bagi ini, kau kali 100, itulah bobot persentase dari pekerjaan fondasi. Ya kan? Nah, sekarang ini berapa persen? Dibagi, akhirnya nanti 100. Berapa macam pekerjaan? Jadi kalau pekerjaan fondasi, aku tulis sini 0, berapa minggu dia dikerja? 3 minggu Pak. 0,2 misalnya di sini, 0,2 aku bagi 3. Kalau memang dia 3 minggu, berarti dia 0,0. Nah ini nanti tersusun. Sehingga nanti tetap jumlahnya 100. Ya, itu kurva S. Dan itu yang paling bagus. Cuma kalau saya yang sudah jago-jago pasti bilang, Bapak ini kurva S aja diajari. Udah pintar kita ya. Oke, ya. Oke, di materi itu lagi ada tertulis pekerjaan-pekerjaan yang biasa menghambat pekerjaan ya. Menghambat yang kendala-kendala yang sering kita dapati di lapangan. Nah, tidak usah itu secara umum. Itu secara umum. Saya mau yang kau alami. Tulis di sini. Titik kritis pelaksanaan TPS 3R. Apa-apa biasa yang teman-teman alami dalam pelaksanaan TPS 3R. Yang sekarang di Citarum. Apa masalahnya? Kita diskusikan. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Saya kasih solusi. Kalau tidak mungkin saya minta pendapat teman-teman yang lain. Kalau tidak nanti saya bawa pulang, saya sampaikan pimpinan saya. Pak, ini masalahnya apa solusinya? Saya juga tidak mengerti. Karena saya tidak akan jawab kalau saya tidak tahu. Untuk apa saya jawab kalau saya tidak tahu? Ya, saya jawab yang saya tahu. Oke? Nah, apa kira-kira yang menjadi titik kritis pelaksanaan TPS 3R selama ini? Di Citarum Harum, Jawa Barat. Ada yang mau menyampaikan? Angkat tangan. Kalau tidak ada di chatroom. Halo? Belum ini, baru 1 jam. Waktu kita 2 jam lebih. Sampai jam 3. Nah, sampai jam 3 lewat. Tadi Ibu bilang sampai jam 4. Ibu bilang sampai jam 4 ya? Masih panjang, tenang aja.
Pak Nurjaman, silakan. Ya. Oh, pertanyaan dia, bukan pertanyaan dia. Oke, nggak apa-apa. Ya. Ada keinginan dan cita-cita kami dari program TPS 3R tahun ini untuk menjadi rujukan untuk program TPS 3R selanjutnya. Hanya saja permasalahannya dalam pengolahan sampah organik setelah dilakukan studi banding hasilnya banyak yang mangkrak karena operasional pengeluarannya dibandingkan dengan program. Lalu ROP. Iya. Siap. Mangga. Ya, saya juga suka makan mangga. Ya. Pak Nurjaman, itu sebenarnya yang jawab besok Pak Asep atau Ibu Rena. Materinya ROP. Ya. Tapi adalah aku tahu sedikit. Kenapa? Karena materi ROP saya juga ditawari. Saya bawa ROP ya. Siap. Tapi ternyata ada narasumber yang lebih capable. Aku nggak jadi. Ini sampah organik. Ini kan larinya ke kompos. Ya. Ini kan ke kompos. Siapa yang mau beli kompos sekarang? Banyak, Pak. Tapi berapa harganya? Kompos itu murah banget. Tapi kalau Pak Nurjaman, kalau sampah organik ini tidak Bapak kelola, inilah sampah yang berbau, inilah yang menyebabkan licin, inilah yang menyebabkan dan segala-galanya. Justru napasnya 3R ada di organik, Pak. Makanya dalam manajemen ROP ada namanya subsidi silang. Maksud saya yang sampah-sampah yang lain itulah yang membantu ini. Termasuk dinas pengelola harus dilibatkan. Apa yang dia bisa bantu? Banyak alasan dinas begini, tapi di Jawa Barat tidak. Dia bilang begini, Pak, ini kan asetnya Pemda. Ini kan asetnya masyarakat. Pemda tidak boleh memberikan uang atau membantu kalau bukan asetnya. Kasih tahu, tidak usah kasih uang. Terus dia bantu apa, Pak? Kasih masuk 2 tenaga honornya bekerja di TPS 3R tapi dia yang gaji. Kan enak. Halo, sudah 2 pekerja TPS 3R Bapak digaji oleh Pemda. Kan boleh. Kenapa? Dia kan juga mengangkut sampah. Kalau perlu kasih 3. Aman, ada bantuan Pemda. Tetapi sudah ada beberapa aturan Pemda bisa ikut terlibat. Ya, penekanan TPS 3R adalah organik. Non organik itu subsidi silang. Ya, kalau dengan kementerian lain silakan aja. Tapi TPS 3R ini di organik. Inilah yang merusak sebenarnya. Nanti di Eropa lebih detail ya. Ini mau dijadikan apa? Mau dijadikan pakan ternak, dia mau dijadikan apa? Banyak sekali. Tapi ada ahlinya, ya. Saya bukan teknik lingkungan, bukan juga teknik sipil. Dia bilang teman-teman teknik pemberdayaan. Teknik pemberdayaan. Oke, Pak Nurjaman. Cukup ya Pak Nurjaman ya. Kalau cukup angkat tangan saja. Terima kasih Pak Nurjaman. Yang lain ada? Teman-teman, yang lain terkait manajemen konstruksi dan metode pelaksanaan. Tanda kutip metode pelaksanaan adalah kalau ada permasalahan konstruksi yang teman-teman alami bisa didiskusikan. Sebenarnya materi ini cuma 2 JP. Namanya MK. Tapi karena ada permasalahan konstruksi yang kita berharap didiskusikan pada forum ini, itu sama panitia ditambah jamnya supaya teman-teman bisa mendiskusikan. Kalau cuma mengajari manage setengah jam. Kan saya suruh saja atur. Nah sekarang apa masalah teman-teman di lapangan itu bisa didiskusikan dikaitkan dengan manajemen pelaksanaan konstruksi ini. Ayo, angkat tangan. Yang mau bertanya, dada begini. Bukan dada. Angkat tangan. Kalau dada begini. Kan ini dada ini tangan. Yang mau bertanya, tangan. Aduh. Kalau tidak dibuat ketawa-ketawa, teman-teman juga terlalu tegang. Silakan Pak. Bapak Ibu. Ya.
Ya, ini PUPR. PUPR itu selalu PUG, pengarus utama gender, mengharuskan perempuan bertanya. Tapi kalau ada lebih bagus. Silakan Pak Widsad. Ini ada Pak Widsad. Angkat tangan Bu. Pakai hand. Muhammad Wisdar. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cianjur. Ini Pak mau tanya dari ibaratnya dari tahun-tahun sebelumnya biasanya kesalahan apa yang terjadi dalam pengelolaan manajemen konstruksi gitu, biar kami punya gambaran dan punya istilahnya supaya ngejaga dari itu gitu loh Pak. Terima kasih, itu aja sih Pak. Kesalahan tahun lalu. Ya, kalau boleh saya bilang dosa-dosa senior. Di materi itu ada mulai dari di materi itu ada mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pasca. Ya, sebenarnya itu sudah ada. Saya cuma ingin sebenarnya menggali apa yang teman-teman. Tapi nggak apa-apa kalau teman-teman mau itu apa yang sering salah atau keliru dalam pelaksanaan konstruksinya ya. Bukan pelaksanaan programnya. Apalagi paskanya. Yang sering terjadi di sini adalah di perencanaan. Kadang-kadang mereka mendapat Pak, ini kami terlambat, tenaga kerja susah. Itu di perencanaan. Yang kedua, tidak ada yang melokasi lahan. Ya, itu juga pasti teman-teman alami di Citarum. Apalagi namanya Citarum banyak yang ngasih lahan bantaran sungai. Harus ada izin dari Dirjen SDA. Itu kan masalah juga. Kan kalian nggak mau kasih tahu. Aku yang disuruh ngasih tahu. Ya. Kalau di pelaksanaan konstruksi ini jadwal pengaturan kerja yang kadang-kadang tidak sesuai. Ya, teman-teman yang terjadi yang pernah ya aku dapat ya. Atau nanti Bu Rena kasih masukan juga. Pernah aku dapat di sini banyak pemborosan. Ya. Atapnya seng. Tapi tiangnya besi H yang besar. Untuk apa? Nah itu di manajemen pengaturan material mutu yang keliru. Kemudian di waktu pelaksanaannya itu tidak diatur bagus-bagus bagaimana pelaksanaan kegiatannya. Ya. Kemudian pengaturan tata letak. Nah, ini secara keseluruhan ya. Tata letak di perencanaan, dari mana arah mata angin masuk dan keluarnya. Ini kan sampah. Nah, itu juga perlu kita atur ya, teman-teman. Ya, Pak Wisdan ya. Di situ banyak tuh di materi itu. Ya, ada ya di situ Bu. Coba ada nggak? Coba ditampilkan. Ada. Kesalahan yang lalu-lalu. Dosa-dosa senior sebenarnya ini. Lah iyalah. Kan yang lalu-lalu pasti senior. Saya masih junior. Ada seniornya di sini saat. Ya, itu ada permasalahan yang sering terjadi. Teman-teman lupa. Karena kenapa menganggap ini biasa saja. Sudah sering dilakukan. Itu yang harusnya dijadikan bahan evaluasi. Makanya dari awal saya bilang MK ini untuk apa? Ya, manajemen konstruksi. Tidak mau keluar dari zona nyaman. Istilah anak muda sekarang ya. Cukup ya. Kalau yang Pak Muhammad Wisdan alami apa? Cukup Pak. Yang Pak Wisdan alami ada nggak? Apa yang menurut Pak Wisman yang dari kemarin Pak istilahnya yang tadi Bapak bilang mungkin dari segi lahan ya Pak ya, ibaratnya kan kecukupan lahan minimumnya itu 200 meter. Nah mungkin kan kita dari segi bangunan tuh nggak selamanya itu gitu kan Pak, otomatis kan mesti ada terasnya, mesti ada ini. Nah kita juga mungkin dari segi swadaya mengupayakan ke pihak desa sih Pak, bagaimana supaya tanah tersebut yang dihibahkan lebih dari 200 meter. Mungkin itu sih Pak. Oke. Ya. Itu memang ya kadang-kadang ya teman-teman. Kalau saya makanya saya selalu bilang pakai lahan yang tidak perlu dihibahkan. Lahan apa Pak? Lahannya pemerintah. Itu kan tidak perlu dihibahkan, pemerintah punya. Cuma kan memang kalau di tengah pemukiman ada lahan pemerintah. Lah ya itu. Ya, walaupun sebenarnya diwajibkan ada pos dan seterusnya ya. Tapi ya sudahlah. Kondisi itu yang terjadi
itulah yang kita mau manage. Kita sesali yang lalu-lalu. Ya, makasih ya, Pak Udan ya. Oke. Ada lagi teman-teman yang lain? Baik, tadi sepertinya Ibu Nurtasliah Mediawati. Ya, Sumedang, silakan Sumedang. Ibu Nur. Nah, Pak Hendra. silakan Bu, itu di unmute sendiri mic-nya. Ya. Terima kasih kesempatannya Pak. Ya. Selamat siang. Siang. Saya terkesan Pak terkait dengan meng-hire pekerja yang terdampak COVID-19 begitu. Ya. Yang terpikirkan di benak saya adalah kita mungkin bisa mencari tahu calon pekerja yang misalnya kena PHK begitu ya, atau yang dipulangkan TKI yang dipulangkan misalnya kalau ada, dan yang biasa berjualan begitu penghasilannya harian menjadi tidak mempunyai penghasilan begitu ya karena dampak COVID ini. Nah, jadi mohon ininya Pak untuk menghindari, kan mungkin saja dalam pekerjaan nanti itu mengenai upah ya, kan mungkin mereka bukan ahli gitu ya Pak ya. Karena kalau di lapangan itu pasti masalah sosial terkait dengan upah itu sensitif sekali begitu. Jadi mohon sedikit pencerahan lah Pak terkait itu gitu. Kita sebagai TPR Pemberdayaan nih terutama kadang banyak menemukan hal-hal masalah sosial yang kita juga memecahkannya. Ini ya akhirnya kita minta tolong ke istilahnya ke masyarakat lagi kan gitu untuk menyelesaikannya, karena memang mereka yang lebih mengenal kondisi masyarakat dan lingkungannya begitu. Baik. Mungkin saja Pak. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Untung nanya nggak keluar lagi ini ya kan. Alhamdulillah. Itu lo syukurnya. Makanya kadang-kadang kalau nggak ada yang menanya aku yang tanya. Ya. Oke. Ini terima kasih banyak. Kalau pemikiran teman-teman sudah mau membantu program pemerintah. Dulu waktu tidak ada pandemi. Ya, ini jalan begitu aja. Begitu ada pandemi COVID, pemerintah akhirnya memperbanyak kegiatan seperti ini padat karya. Karena memang untuk membantu perekonomian di tingkat bawah, di lokasi masing-masing. Kalau misalnya di lokasi ada yang terdampak dalam artian bukan kena COVID ya. Pekerjaan tidak ini. Dia tadinya jual gorengan, ada yang beli, takut beli makanan. Nah, itu bisa dipakai. Nah, masukkan itu sebagai pekerja. Tapi ingat, rembuk warga. Jangan ambil keputusan sepihak. Rembut di awal itu harus rembuk. Bawa program ini gini. Itu sudah kami titip sore dan di Pasprov. Ingat bagian dari pekerjaan 19. Nah, berapa upahnya? Karena mereka tidak ahli. Nah, ini yang saya bilang tadi. Di tenaga kerja apa yang harus di manage, ya kan? Nah, jumlah, pengaturan waktu, pengaturan pekerjaan. Nah, mengenai berapa upahnya, upah pekerja untuk kegiatan pemberdayaan tidak ada harga pasnya. Maksudnya yang dijadikan acuan boleh upah minimum kabupaten, boleh press list kabupaten, tetapi itu hanya acuan. Kesepakatan adalah rembuk kerja untuk berapa upah. Ini harus disetujui supaya tidak ada kesenjangan sosial. Nah, saya lebih pintar dari dia sebagai tukang. Bolehkah tukang itu satu dibayar 150.000, satu dibayar 100? Boleh. Yang penting ini juga yang tidak mengerti setuju. Setuju dalam artian tahu diri. Oh iya, aku kan baru belajar. Masa mau sama dengan dia yang walaupun mati lampu bisa pasang batu bata kan misalnya. Gitu, yang ahli boleh. Makanya tadi saya bilang kalau tidak ada tukang ahli tapi teman-teman mau standar NSPM-nya PUPR, hire 2 tukang ahli dari luar juga boleh. Ya, kalau bisa teman-teman pemberdayaan, kalau bisa mempunyai data
semua pekerja ada berapa persen yang terdampak COVID yang dipekerjakan. Wih, terima kasih banyak. Itu akan menjadi acuan kami melaporkan ke pimpinan bahwa program padat karya ini di Kabupaten Sumedang itu yang terdampak COVID akibat ini pemutusan kerja dan seterusnya itu sekian. Wih, bagus sekali. Bertambah pekerjaannya TV sore ini, karena begitu saya tahu saya akan perintahkan cari tahu berapa yang terdampak. Ya, saya tidak tahu, saya lihat dulu SK-nya. Kalau saya SK tim teknis akan kuperintahkan, kalau tidak aku sampaikan ke pimpinan supaya diperintahkan, jadi sama aja ya, Urena ya. Ya, thank you Bu, makasih banyak sudah diingatkan ya. Intinya rembuk, makanya upah itu kalau saya tidak salah masih 60. 65 ya Bu. 65 ya Bu. 65 35 30 ya. Yang pembagian uang di KSM. Upah operasional 50. Oh, ada peralatannya. Oke. 25 5 3%. Ini yang BOP. Yang pasca. Ini yang upah. Ya, ini kan ada sebagian apa ya di sini. Nah, makanya ada upah itu lebih dari yang biasanya. Sengaja kami kasih lebih tanda kutip dari hitungan normal karena boleh saja kalau ternyata upah di Sumedang untuk pekerja 100.000. Tapi karena ini di pelosok, masyarakat hasil rembu itu mintanya 105. Nah, buatkan dalam berita acara, tapi ingat, lapor PPK. Sumedang siapa sih? Kang Erwin apa Pak Ilham? Pak Ilham. Lapor Pak Ilham. Pak, hasil rembu warga mintanya 105. Apakah boleh di atas platform ini? Karena menurut Juknis itu dananya sekian persen. Itu masih ada sisanya. Bolehkah karena masyarakat mau, karena misalnya lokasinya sendiri dan jauh gitu. Karena ini bukan kontraktor ya. Nah ini. Kalau saya yang PPK-nya boleh. Saya beda 5.000 nggak boleh. Ini masyarakat ini. Ya kan? Tuh. Makanya rembu. Cuma ada juga, makanya saya bilang tetap konsultasikan ke PPK. Karena ada juga yang tetap state. Saya tidak boleh lebih dari press list kabupaten kota. Kalau saya bisa, makanya ada upah yang lebih dari biasanya, ya, lebih dari biasanya. Kalau di yang temannya TPS 3R, program sebelah, itu lebih banyak lagi, 30%. Ya, oke. Terima kasih ya Bu. Ada lagi teman-teman? Ini sepertinya ada Pak Komar Miharja dari Karawang. Pertanyaannya, perawatan dan pemeliharaan gedung dan mesin peralatan, apakah ada masa waktu tertentu atau melihat kondisi kerusakan baru di maintenance? Nah, itu pertanyaan. Dilihat kondisi baru di maintenance. Apakah ada kondisi pada saat kau beli apa bunyinya? Pada saat membeli itu seperti apa? Makanya saya bilang begini teman-teman, kalau beli jangan juga asal beli. Kan di situ sudah ada spesifikasi. Sama dengan mobil. Itu berapa bulan sih baru ganti oli? Kan ada kilometernya. Ya, jangan habis olinya baru ganti, rusak mesinnya. Itu kan perawatan. Ya. Nah, kalau banyak uangnya, misalnya pemakaian sekian bulan harus diganti ininya, tapi karena ada biayanya, bukan ya pokoknya setiap bulan ganti. Seperti saya misalnya, itu kan kilometer. Kebetulan saya punya mobil ada, walaupun yang murah-murah. Itu kan kilometer kalau ganti oli. Saya tidak, setiap gajian. Jangan sampai habis kilometernya tidak ada uang. Kan itu juga manajemen ya, teman-teman. Jadi jangan melihat kondisinya baru diperbaiki. Sebaiknya yang peralatan itu ikuti aturan yang ada, sehingga dia bisa berjalan. Karena kalau sudah rusak, patah mesin pencacahnya, ini banyak juga saya lihat mesin pencacah untuk composting ya. Itu kadang-kadang mesin pencacah jerami dia beli. Nah, ini saya minta tolong sorry yang panjang-panjang begini. Gini.
Begitu masuk kayu-kayu, ranting pohon, daun-daun, bukan rantingnya yang patah-patah, pisaunya. Ini juga banyak ya. Kebetulan saya juga pernah menangani, tapi bukan sebagai TFL. Kalau TPS 3R, jadi sedikit banyak tahu. Makanya tadi kata Pak Direktur, nanti tolong narasumber sampaikan juga pengalaman-pengalaman lapangan, jangan cuma teori-teori ya. Kalau teori teman-teman sudah bisa baca, sudah dikasih juknis, sudah dikasih suplemen juknis, dikasih materi, dikasih video, sebenarnya apa lagi yang kurang? Ini cuma kewajiban kami untuk menyampaikan ke teman-teman, berdiskusi tentang permasalahan-permasalahan lapangan. Jadi bukan mengajari ya. Oke, ada lagi? Gimana Pak Komar? Sudah cukup Pak, cukup Pak. Ikuti aturan yang ada pada saat pembelian. Ya. Untuk terkait, mohon maaf Pak Ishak. Ya. Horas Pak, Sampurasun. Siap. Sampurasun. Silakan. Untuk bangunan gimana itu? Untuk bangunan maintenance-nya, apakah ada masa tertentu, misalnya setahun sekali, atau melihat kondisi temboknya udah kotor, misalnya ketingnya udah bocor gitu kan? Iya. Jadi maksud saya begini. Rata-rata kan TPS 3R terkait dengan bank sampah itu kan biasanya kelihatannya kotor. Tapi yang saya harapkan TPS 3R itu bersih, rapi gitu kan, tertata dengan baik sehingga orang tertarik, senang kunjungan belajar ke TPS 3R gitu. Terima kasih Pak. Oke. Itu sesuaikan aja. Kalau kondisi bangunan, saya pikir tadi peralatan dan seterusnya. Kalau kondisi bangunan, itu tentu kita lihat. Kalau misalnya kotor, ya mungkin dibersihkan, dicat. Udah bocor. Tapi kan kalau dia pakai atap-apa nih. Kalau dia pakai seng, tentu ada jangka waktunya seng itu bocor. Karena berkarat dan seterusnya. Kalau belum bisa diganti, mungkin dicat. Itu perawatan biasa aja sih. Kalau bahan bangunan, silakan baca PBI-nya ya. Perawatan gudang dan bangunan ada di sini juga. Itu biasa aja lah. Saya pikir tadi yang peralatan. Kalau yang peralatan sesuaikan. Kalau bangunannya ya menyesuaikan kondisinya. Ya saya berharap sekali memang TPS 3R itu menjadi tempat edukasi sebenarnya. Bukan tempat pengolahan sampah. Tempat pengolahan yang didatangi oleh orang-orang. Ya. Saya pernah bilang sama teman-teman di ITB, teman-teman coba kasih tahu adik-adik di ITB kalau bisa lewat ketua jurusan, coba lihat itu yang pengolahan yang sudah kita buat, antar dia ke sana. Walaupun nanti dalam teorinya itu keliru, itu masukan buat ini. Ya, masukan juga buat kita. Karena kadang-kadang banyak yang bilang teori beda dengan pelaksanaan di lapangan. Kalau saya sih sama, yang bikin berbeda itu kan orang yang melaksanakannya. Seharusnya teorinya itu sama ya. Gitu ya Pak. Makasih ya Pak Komar. Ya. Oke, sama-sama Pak Ishak, Pak Tunun. Selanjutnya ini Pak Budi Pak dari Cianjur. Ya. Jadi pertanyaannya ini di waktu wabah COVID ini dianjurkan setiap program ada padat supaya bisa menyerap tenaga kerja yang terdampak COVID. Tapi pada setiap program itu harus ada swadaya masyarakat. Nah, bagaimana kita TFL untuk menyikapi hal ini? Iya. Paham. Yang namanya swadaya itu bukan cuma uang. Bukan cuma duit. Padat karya swadaya itu bukan cuma uang, Pak. Ya. Kalau dia mau berupa uang, boleh, tapi jangan uangnya. Nah, ini baru dapat dari Ishak ini. Ada orang berswadaya bukan uangnya. Ayo. Dia berswadaya dari mana? Nah, satu hari dia bekerja gajinya 100.000. Supaya dia berswadaya, setiap dia terima gaji satu hari, dia kasih 10.000 untuk program. Halo, bukan uangnya ini? Dari mana? Uang program. Artinya, dampak padat karyanya adalah 90.000, Pak. Ini kalau kita mau bicara uang, 90.000 loh. Ya, tapi ingat, ini 10.000 harus jelas. Kemana? Dibuat apa? Itu dalam rembuk dibicarakan. Kalau ada kelebihan dana.
Yang jelas dia menunjang pelaksanaan TPS 3R. Yang kedua, yang namanya swadaya, tenaga. Pak, saya mau bantu-bantu. Terserah dia kapan waktunya. Tidak usah dibayar kalau tidak mau dibayar. Kalau mau dia dibayar, berapa pembayarannya, sesuai atau tidak, sama dengan kembali lagi ke sini. Yang ketiga, ya, teman-teman, masyarakat di situ kalau misalnya bagus pemberdayaannya, dia senang, dia suka dengan pekerjaan ini, dia suka dengan apa yang kita laksanakan. Setiap kita kumpul bekerja, sore-sore dibikinkan kopi sama pisang goreng. Swadaya juga itu. Hitung. Mbah ini sore ini dia kopi satu mo pisang goreng 3 piring. Catat aja di buku swadaya. Kopi pisang goreng. Kalau teman-teman mau kalkulasi dalam bentuk uang, perkirakan ini berapa. Tapi bukan misalnya berikutnya ada pertanyaan. Berapa banyak sih partisipasi masyarakat di Citarum? Bapak mau bentuk apa? Bentuk uang, apa bentuk ini? Kalau kalkulasi jumlah uangnya ini totalnya berapa? Itu semua bantuan masyarakat. Jangan partisipasi kemudian swadaya masyarakat semua dalam bentuk uang. Ya. Dia mau saja sebenarnya. Ada di situ program ini. Mereka semangat saja untuk itu sudah bentuk partisipasi swadaya yang cukup sebenarnya. Cuman dalam program TPS 3R karena ini pemberdayaan. Di awal itu biasanya kita butuh dana, pembukaan rekening. Ya. Ini swadaya tuh Bu Rena. Pembukaan rekening. Itu Pak. Ya. Jangan diperumit. Kalau bisa gampang. Ya. Artinya tidak semua kalau dia mau menyumbangkan dari gajinya, silakan. Sebagian. Itu juga bentuk swadaya. Ini cara yang perlu dilakukan oleh fasilitator pemberdayaan. Bagaimana caranya itu bisa keluar semua. Cuma kadang-kadang kita tidak melakukan. Nanti ini ada program. Bapak diminta berswadaya. Masih istilah lama. Ada namanya in-kind. Pertanyaannya masyarakat, kami ini miskin, masa disuruh berswadaya? Itu yakin 80% saya sangat yakin itu bukan pertanyaan dari orang yang mendampingi masyarakat. Karena masyarakat sebenarnya kalau disampaikan dengan baik dan benar, dia akan menerima dengan baik. Bayangkan Pak, mau diperbaiki lingkungannya, sampahnya nanti diambil, uangnya dari pemerintah, mereka sendiri yang melaksanakan, siapa yang tidak mau? Ada kira-kira yang nggak mau? Ini saya kasih sampah berserakan tuh, mengotori Sungai Citarum. Pak, bagaimana kalau sampah-sampah itu jangan dibuang ke sungai, kami buatkan tempatnya. Bapak sendiri yang laksanakan, lingkungannya jadi bersih. Ini uangnya. Ini cara sebenarnya. Tapi kalau kita datang, Assalamualaikum Bapak Ibu, saya fasilitator teknik dan pemberdayaan. Ini ada proyek 700 juta, Mak, yang ada di kepalanya berapa persen nih? Udah proyek duluan yang nyampe. Program. Pertanyaan pertama, program apa? Ini sebenarnya kan lingkungan kita mau bersihkan. Sampah-sampah ini bagaimana caranya bisa terolah, nanti sisanya kita bisa angkut. Kan cantik kali itu penyampaian. Oh, dibuat apa Pak? Nanti kita buat pengolahan seperti ini. Biayanya dari mana? Nah, kalau masalah biaya, ini ada Bapak saya dari pusat, dari PU mau menyampaikan kalau biaya. Enak Pak, ini yang enggak. Ini ada uang 700 juta untuk pengolahan sampah di sini, nanti kita sendiri yang aduh. Edukasi awal yang salah. Atau untuk 2021 sudah sampai di Pak Lurahnya. Tahun depan ada proyek 3R di Kelurahan Budua. Nilainya 700, jadi 1,4. Lumayan tuh. Belum, baru 2021 udah nyampe proyek. Nah, ini tantangan bagi teman-teman pemberdayaan. Ya, sampaikan ini program. Paling bagus kalau mereka aware, mereka nanya, uangnya dari mana? Nah, ini dari PU Bapak yang jawab. Atau dari BPW, dari PPK. Enak itu BPK-nya yang jawab. Karena dia yang berkompeten, dia yang pegang dipanya.
Cara pelaksanaannya nanti gimana? Ah, ini teman-teman fasilitator. Metodenya nanti apa bau atau enggak? Ini yang lebih ahli dari Pasprov. Secara umum Pak, nanti bagaimana dengan jaringannya? Ini ada advisory. Ini teman pelaku sampah di Kabupaten Bandung atau di Kabupaten Sumedang atau di Kabupaten mana? Kan enak nyampaikannya Pak, rembuk. Ya, mohon izin ya, ini banyak terjadi hanya memang karena selalu begitu. Project. Begitu project berapa persen? Ya, nggak usah lah. Terus terang ya, saya pernah PPK pelaksanaan, saya pernah jadi asisten pelaksanaan pemberdayaan, khusus pemberdayaan. Jadi dinamika di lapangan tentang aduh ya. Yakin dan percaya kalau teman-teman mau, saya pernah mengalami. Saya tekan semuanya, tidak boleh ada yang keluar dari jalur apapun kondisinya. Coba rasakan rasanya. Beda sekali Pak. Puas banget masyarakatnya, puas kita pun kalau datang, sampai terima kasihnya berpuluh-puluh kali. Bahkan mau ditawari bikinkan KTP di situ. Bikinkan KTP sama kakak di situ katanya. Ya, itu teman-teman ya. Jadi coba mungkin kita belum bisa 100% karena kita juga dibatasi waktu, kita juga dibatasi oleh keadaan. Cuman insting pemberdayaan kita itu coba dikeluarkan karena teman-teman juga kami sudah support, dibantu dari teman-teman advisory, Pasprov ya, supaya kalau ada ini coba disampaikan, didiskusikan. Jangan ambil keputusan sendiri, apalagi kepentingan sendiri ya. Sudah cukup lah. Ini yang kita lakukan bersama-sama ya. Oke. Pahalanya lebih banyak nanti itu Pak ya. Betul. Gimana Pak? Gimana Pak Budi? Ada lagi? Atau cukup? Thank you Pak Budi ya. Ini terima kasih masukannya Pak Budi. Nanti mudah-mudahan teman-teman terinspirasi dengan ini, kita bisa melakukannya sama-sama di Bandung ya. Amin. Saya ini Bandung tempatnya para tenaga ahli lingkungan, tapi tempatnya juga TPA longsor. Mudah-mudahan teman-teman teknik lingkungan terpacu lagi ya. Itu dulu, sekarang nggak lagi ya. Makanya Citarum ini kita mau perbaiki ya. Oke, silakan kalau masih ada Ibu Moderator. Oke, terima kasih. Ini ada satu lagi Pak. Ya. Ini barusan masuk Pak Adi Akhirman dari Kabupaten Bandung Barat. Ya. Jadi dia Bentar ya. bertanya dalam pelaksanaan konstruksi untuk TPS 3R ini, apa boleh anggota Satgas Citarum Harum yang terdiri dari anggota TNI itu sebagai pekerja, boleh nggak Pak? Ya. Oke. Ya, asal jangan komandannya jadi pekerja. Dia mau jadi tukang. Hah? Komandan mau jadi tukang. Artinya gini. Saya sampaikan ke teman-teman. Apa artinya? Bahwa program kita ini sudah seksi. Kenapa seksi? Semua rata-rata yang seksi itu banyak yang lirik. Ya. Termasuk program. Kalau sudah banyak yang lirik berarti seksi. Maksud saya, teman-teman sudah banyak yang mau terlibat di dalamnya. Ya, bukan tidak boleh, tetapi sampaikan bahwa yang pertama utamakan masyarakat situ. Yang kedua, yang tadi saya sampaikan, dia disampaikan oleh Ibu Nur siapa tadi? Nur Tasya, bahwa masyarakat yang terdampak ini. Ya. Pasukan-pasukan kita TNI yang masuk dalam Satgas Citarum, kalau mau jadi pekerja di situ dan masih ada tempatnya, masukkan saja jadi pekerja. Pekerja lo ya, bukan pengawas, bekerja, ya. Boleh dong. Kenapa nggak boleh? Dia kan juga bagian dari Satgas Citarum untuk membersihkan. Nah, ada sela-sela waktunya, kan dia biasanya tuh membersihkan pinggir-pinggir sungai, kemudian memantau limbah-limbah dari ini. Di sela-sela waktunya dia kemudian mau pasang-pasang batu, ya silakan aja. Tapi memang jadi pekerja, bukan terdaftar sebagai pekerja ya. Karena ada juga katanya cuma mau terdaftar sebagai pekerja. Terdaftar dan mau bekerja silakan.
Ya. Tapi jangan diintimidasi. Saya harus masuk. Kalau enggak saya jangan. Saya mau masuk, Pak, membantu teman-teman program TPS 3R. Apa masih mungkin? Ada, Pak, tukang. Satu atau pekerja satu. Ya. Boleh aja, kan masyarakat di situ. Apalagi kalau dia juga terdampak COVID. Karena tidak bisa kemana-mana. Ya, misalnya. Oke, boleh Pak, silakan aja. Tapi jangan semuanya ya. Jangan-jangan yang kerja nanti Satgas. Oh, jangan-jangan semua nanti yang bekerja di situ Satgas. Gimana masyarakatnya? Kan Satgas juga ada ini. Sebagian itu ikut boleh. Karena memang kita juga bisa berkolaborasi dengan TNI ya. Tapi saya tidak tahu kalau yang tinggi-tinggi pangkatnya mau ikut bekerja, saya kurang paham. Tapi kalau memang dia mau silakan aja. Ya. Oke Pak. Ya. Oke. Pak, jelas. Sip. Didiskusikanlah. Diskusikanlah. Ya. Apalagi ini saya sebenarnya kemarin masih ada di grup Citarum itu. Saya juga pernah jadi tim teknisnya. Di sektor saya lebih banyak dengan komunikasi dengan sektor 21, 22 dan 23 kemarin ya. Itu agak aktif beliau. Oke. Ada lagi? Ayo teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya, tolong silakan aja. Tangannya disampaikan. Kalau Anda belum puas dengan saya puaskan. Pak Nur Jaman, monggo Pak Nur Jaman. Pak Nur, silakan Pak. Unmute sendiri Pak. Unmute sendiri Pak. Ya. Oke. Sip. Saya mengenai tadi Pak. Apa? Coba diulangi. Ya, mengenai tadi tahapan, ada perencanaan, ada pengorganisasian. Oke. Nah, perbedaannya antara manajemen dan pengorganisasian itu apa? Oh. Membedakannya. Perlu kita pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar atau bahasa lapangan? Bahasa lapangan aja lah. Kalau bahasa Indonesia yang baik dan benar kita buka Google. Mengorganisir secara keseluruhan pekerjaan yang tadi saya bilang apa yang perlu di-manage? Yang perlu di-manage adalah pertama materialnya, yang kedua pekerjaannya, yang ketiga adalah waktunya, peralatannya. Ya, mulai dari direncanakan, bagaimana dilaksanakan, bagaimana diorganisir, bagaimana diawasi. Mengorganisir sebuah manajemen konstruksi adalah bagaimana mengorganisir semua perangkat yang ada di dalam situ, termasuk material, pekerja, waktu, peralatan, sehingga mutu yang kita inginkan yang tadi saya bilang quality control itu bisa tercapai. Ya. Jadi bedanya antara mengorganisir dengan manajemen itu untuk bahasa lapangan, bagaimana mengorganisir semua ini yang bagian dari manajemen konstruksi supaya bisa tercapai quality controlnya, mutunya, tidak terjadi penyimpangan, kemudian kita bisa mengontrol progresnya dan kita jadikan bahan evaluasi. Ya. Kalau bahasa umumnya, apa bedanya sebuah manajemen dan organisasi? Kan gitu? Ya. Kalau organisasi adalah induknya, manajemen adalah caranya. Nah, ini bahasa ya. Kita mau pakai bahasa. Manajemen adalah cara mengelolanya, organisasi adalah induknya. Itu kalau bahasa Indonesia. Makanya tadi saya bilang kita mau pakai bahasa lapangan atau bahasa Indonesianya. Ya. Oke, Pak Nur. Pak Nur Jaman. Ada lagi? Ya. Sampai sini paham nggak? Maksud saya? Pengorganisasian dengan manajemen. Paham ya? Thank you. Saya juga pernah ditanya. Gara-gara saya bawa materi Barjas. Apa saya sampaikan? Ada yang pertanyaan. Begitu saya bilang harus efektif, efisien, transparan dan terbuka. Langsung ada interupsi. Pak, apa bedanya transparan dan terbuka? Saya bilang kalau transparan bisa dilihat kayak gini. Tapi terbuka, tidak tumpah. Berarti belum terbuka. Ya, mirip-mirip aja kan?
Nah, tapi itu bahasa Indonesianya. Kalau bahasa lapangannya, dia transparan karena kelihatan bahwa ada pembelian, ada ini. Tapi begitu kita tanya berapa harganya, dia bilang saya tidak tahu. Itu namanya belum terbuka, ya. Kurang lebih kayak gitu ya, teman-teman. Oke. Sip. Oke. Oh, silakan. Kalau masih mau ditambah kertas, nggak perlu, nanti materi berikutnya aja kali. Ini aja juga, tisu juga bisa. Aman ya. Oh, tambah. Ya, nanti kau dimarahi kalau nggak tambah ya. Baik, selanjutnya mungkin ada lagi yang mau bertanya, teman-teman. Mumpung ini ada Pak ini, Ya. Pak Ishak nih. Kalau Saya nggak habis nanti ini mau susah pulang. nyarinya. Ada lagi yang mau bertanya? Susah dicari karena kecil. Betul. Atau kalau mungkin masih belum ada yang bertanya karena ini kan kita masih ada waktu sekitar setengah jam ya Pak. Ya. Mungkin Pak Ishak, Oh, mangga, silakan. Pak Denny. Ya, Pak, saya mau nanya Pak, kalau misalnya gini, karena kualitas tukang itu bagus, dia pekerjaannya cepat, kita masih ada anggaran dana yang dimaksimalkan di sana 150 juta, tapi yang terpakai ternyata hanya 130 juta. 20 jutanya bagaimana ya Pak ya? Ini untuk upah. Upah saja atau upah saja semuanya? Pak, ya ini bisa upah dan material. Oh, ada sisa dana. Paham. Jadi, mungkin gini maksud Denny. Pak, ini pekerja cepat, bagus, sesuai mutu, sesuai spek, sesuai gambar, pokoknya semua sesuai. Ya, tapi masih ada sisa uang 40 juta. Masih ada sisa uang 40 juta. Ya, gitu maksudnya. Kira-kira. Gitu ya. Ya, supaya saya tidak salah. Oke. Alhamdulillah akhirnya saya menemukan fasilitator yang baik dan benar. Serius. Di kegiatan pemberdayaan sejatinya fasilitator yang paling bagus, fasilitator yang paling benar, sudah melakukan sesuai gambar, datang melapor di GPK. Lapor dan selesai. Ada uang sisa 40 juta. KSM bertanya mau diapa? Itu fasilitator yang baik dan sejatinya memang seperti itu. Saya yakin dan percaya sudah benar semua RKM seluruh Indonesia pasti ada sisanya. Alhamdulillah. Ini kalau ada begini laporkan ke PPK lewat Pasprov, lewat Advisory supaya diketahui juga pusat. Maksud saya supaya pusat juga paham bahwa ternyata fasilitator saya bagus mendampingi KSM sehingga ada penghematan. Mau diapakan? Rembukan dengan warga. Untuk peruntukannya apa? Yang paling utama adalah menunjang TPS 3R. Yang menunjang apa saja yang bisa menunjang? Ternyata kemarin Pak waktu di RAB kami kan gambar nih segini nih Pak. Semua sudah kami pagari. Cuman karena uangnya tidak cukup. Ada semeter yang belum. Pakai uang ini. Pak, itu kan ada jalan masuknya. Sudah bagus, sudah ada existing. Cuman kalau becek hujan, boleh nggak kami siltu menunjang loh ya? Nah, jangan gimana Pak? Udahlah, nggak usah kau bilang. Cocok-cocokkan aja. Kita jalan-jalan ke Lembang. Nah, itu yang salah. Ya, jangan. Terima kasih banyak Bos, mengingatkan. Bu, jangan lagi ada stigma bahwa fasilitator di Bandung tidak ada yang bisa melapor. Ada ternyata yang melaporkan, ya. Sip, thank you. Dirembukan, intinya tidak ada keputusan pribadi, sampaikan, ya. Kalau ada untuk mau pembeli rokok, jangan bicarakan di forum pelatihan. Di luar aja. Padahal ini live streaming. Nggak apa-apa Pak. Ini kan just kidding untuk teman-teman fasilitator, ya. Silakan dinonton, ini banyak nonton nanti termasuk pimpinan saya ini kalau bawa materi sebar saya dia bilang. Ya, ini untuk kirim buat teman-teman karena dalam sebuah pelatihan itu jangan yang benar saja disampaikan Pak. Termasuk beberapa yang keliru supaya itu jadi contoh yang tidak dilaksanakan lagi, ya. Terima kasih Pak Denny sudah mengingatkan.
Mudah-mudahan fasilitas TPS 3R Citarum Harum semua bisa seperti ini, ya. Ada lagi Bu Moderator? Baik, ada lagi yang mau tanya teman-teman? Karena kalau saya lihat sih di chat belum ada lagi, tapi mungkin teman-teman ada yang tanya? Atau kalau memang belum ada yang tanya, Pak, gini aja Pak, kita masih ada waktu, mungkin kita bertanya ke Pak Ishak yang pilih lah dari peserta itu, kira-kira untuk bisa bercerita bagaimana pengalaman mereka sampai saat ini. Silakan. Siapa aja? Bapak yang milih aja Pak. Aku yang nunjuk. Wah, aku disuruh nunjuk. Kalau forum pertemuan begini gampang kali ku tengok. Kalau ini siapa ya? Yang ditunjuk ini deg-degan nih, Mas. Jangan pula diipap. Ya. Oke. Sebelum saya menunjuk lebih bagus. Ini kan forum pemberdayaan. Pak Budi saya lihat angkat tangan. Ada yang mau disampaikan Pak Budi? Boleh, Pak Budi. Ada yang mau disampaikan? Kalau ada yang mau disampaikan? Enggak. Kepencet Pak, Kepencet. Sip. Tidak apa-apa. Itu juga bagian dari manajemen. Ya. Kan, ini bercanda ya. Oke. Saya ini kan pemberdayaan. Saya tidak akan menjustifikasi, tidak akan mengintervensi Bapak Ibu yang jadi KSM. Saya pengen ada yang rela untuk jadi pembicara apa pengalamannya selama pelaksanaan TPS 3R. Kerelaan aja. Siapa tahu ada yang mau curhat, silakan. Terkait TPS 3R loh ya. Jangan curhat yang lain. Baik, mungkin siapa yang bisa menjadi perwakilan? Nanti kalau saya sudah capek melakukan pemberdayaan, teman-teman sukarela, saya tunjuk. Lumayan loh ini Pak, bisa jadi amal jariah Bapak Ibu, mangga. Benar. Kalau apa yang Bapak ceritakan diamalkan sama teman-teman yang lain. Ini ada usulan ini dari Bu Rena, mungkin dari Purwakarta. Ada yang bisa? Purwakarta, kalau mau ngomong silakan. Aku duduk dulu sedikit ya. Capek aku berdiri dari tadi pagi. Dari tadi pagi hari ini. Senin lalu ya. Kameramen. Bapak dari minggu yang lalu. Mungkin kalau saya bisa lihat ya tadi usulan dari Bu Rena, dari Purwakarta. Siapa aja nih Purwakarta. Dari Purwakarta ini ada beberapa orang. Ada Bapak Muhammad Askafarhan atau Bapak Trimiadi Sandika atau Bu Ugi Sugiyarti Rizki atau Pak Fajar Iman Parikesit. Ayo yang empat orang ini wakil Purwakarta. Sedikit aja. Ambil kanan enggak enak. Kalau aku dibayar 3 jam dianggap korupsi. Ya. Itu. Oke, Pak Trimiadi. Silakan Pak Tri. Silakan Kang. Ini kalau Jabar panggil Kangnya. Mangga Kang. Mangga di mute dulu Kang, di mute mic-nya. Yang warna merah kiri tuh. Pencet dulu. Oke. Ya. Apa ya Bu ya? Apa aja lah. Yang terjadi selama ini gimana? Yang baik dan yang jelek pun nggak apa-apa. Hanya berbagi pengalaman lah dengan rekan-rekan yang lain, serta mungkin ini juga buat pelajaran kita semua Pak. Kebetulan kita itu di Purwakarta itu 5 lokasi Pak. Yap. Termasuk dampingan saya itu memang dapat 2 lokasi, saya sama Azka itu di 2 lokasi yang usulan dari tahun 2019. Oh iya, baik. Nah, ketika cek lapangan, salah satunya itu tidak terkoordinasi dengan pihak dinas, dengan pihak pemerintahan desa, sehingga ketika kita turun ke lapangan, lahan yang diusulkan itu tidak terdetek, sehingga kita mencari bertanya-tanya info hingga dapat. Nah, ketika dapat dan lahan pun memang 2 lokasi ini tidak
apa ya, tidak recommended lah Pak. Kalau yang satu itu di TPA, bekas TPA, yang satu lagi itu di sepadan waduk untuk yang Jatiluhur. Nah sehingga setelah berproses, yang satu lokasi yang Desa Ciwangi itu kita pindah ke Negeri Tengah, yang satu lagi itu sampai dengan mau pembuatan rekening itu ada masalah Pak. Di lokasi yang Jatiluhur itu ternyata memang si kadesnya itu bermasalah gitu, sehingga di detik-detik terakhir RKM sudah jadi, pembuatan rekening mau dijalankan, akhirnya dengan keputusan bersama antara kita dinas terus kita lakukan Pemprov, akhirnya agar minimalisir hal-hal yang terjadi mengenai dana, akhirnya pindah lagi Pak lokasi. Nah, sehingga lokasi ini itu pindah lagi ke di Kecamatan Purwakarta di daerah kotanya kita itu. Nah, permasalahan selanjutnya yang kita lakukan itu adalah ketika pindah lagi di Sindang Kasih, ternyata di sana itu hanya ada lahan tanah bengkok, yaitu lahan Pemda yang di bundaran stadion. Nah, kita sudah berproses, masyarakat antusias, KSM semangat, tetapi satu permasalahannya yaitu tentang lahan. Dan di Purwakarta ini sampai dengan detik saat ini untuk 5 lokasi, 2 lokasi lahan hibah, 3 lokasi Pemda, ini untuk 3 lokasi Pemda sampai saat ini belum ada titik temu Pak, gitu. Sehingga kita mau melangkah, mau running juga untuk konstruksi, mau pengajuan, ini sangat sulit karena memang lahannya itu belum ada izin atau belum ada rekomendasi dari Pemdanya Pak. Sehingga memang kalau dibilang kita berjalan, kita tetap berjalan pengurusan dokumen, RAB, DD, RKM, tetapi memang ketika kita mau turun langsung ke lapangan, ya itu lahannya gitu. Jadi makanya tadi saya bilang di chat itu, titik fokus di program itu adalah bukan tentang bagaimana caranya kita percepatan, bagaimana caranya kita menyusun dokumen. Satu Pak, lahan dulu yang memang harus kita akses dulu. Kalau lahannya sudah ada, sudah jelas, apapun dokumennya insya Allah itu bisa berjalan Pak. Itu saja sih pengalaman kita gitu di Purwakarta. Yang paling sulit adalah mencari lahan Pak. Oke, terima kasih Pak. Ya. Ada yang mau berbagi yang lain? Sebelum saya tambah ini sudah ada yang Purwakarta nih. Pokoknya lahan. Yang lain mungkin ada yang ngomong lagi tambahan yang lahan. Mungkin tambahan satu lagi dari Cianjur mungkin. Siapa yang bisa? Dari Pak Wisdan Faiz, Pak Budiana, Pak Ismanto, Pak Yusuf. Oh ada pertanyaan. Oke. Mungkin ini aja dulu Pak ya. Pak Sehabudin. Pak izin bertanya. Saat ini di lapangan sudah ada beberapa masyarakat yang melakukan kegiatan seperti bersih-bersih lahan calon lokasi dan bersih-bersih lingkungan. Di sana itu ada tenaga dan konsumsi yang dikeluarkan. Lalu apakah kegiatan tersebut sudah bisa dimasukkan swadaya atau artinya bisa dihitung atau diuangkan ke dalam buku swadaya walaupun kegiatan fisiknya belum dilakukan Pak. Per hari orang dibayar. Dia menjadi uang, tapi dia kan tidak mengasih uang. Kalau misalnya mau jadi nilai uang, berapa dia dibayar? Kira-kira per hari biasanya jadi uang. Tapi dari buku swadaya adalah bantuan tenaga dari Bapak Asep, Bapak Sumatri, Bapak siapa, pembersihan lahan. Gitu aja di buku swadaya. Jika diperlukan nanti berapa persentase keuangan, tinggal kali upah. Ya, bagus. Catat itu Pak sebagai swadaya, ya. Nah ini karena waktunya tinggal 10 menit, mungkin tadi terkait dengan curhatan teman-teman dari
Purwakarta, Pak. Purwakarta ini hampir dialami seluruh TPS 3R di Indonesia. Ya. Mohon maaf kalau saya harus menyampaikan yang benar bahwa yang paling utama dalam kegiatan TPS 3R dalam selotip adalah ini. Makanya banyak yang pernah mencoba memodifikasi tanpa sepengetahuan pusat. Apa dia modifikasi? Simpan hibah pinjam. Katanya pinjam pakai 10 tahun. Itu bukan hibah, itu pinjam pakai namanya. Ya. Hibah itu ambil. Kurelakan untukmu dan masyarakatku sehingga menjadi lahan amal jariah bagiku. Mantap. Gitu. Ambillah. Nah, gitu. Ini tidak. Oke, 10 tahun ya. Nah, gitu. Kalau sudah 10 tahun berjalan bagus, ribut itu. Kalau TPS 3 itu surplus, bisa mendapatkan pendapatan banyak, gimana? Ya, jadi di awal ada namanya seleksi lokasi partisipatif. Ya, jangan kau protes. Ini Citarum Pak, aku paham. Ya, nah, Citarum Harum memang sebagian adalah direktif. Kenapa tidak bisa dilakukan selotip secara utuh? Karena memang sudah ditentukan bahwa untuk TPS 3R Pelangun Sampah Sungai Citarum adalah yang di sekitar Citarum. Masa kita selotip? Gimana kalau kita selotip yang tiba-tiba yang dapat jauh dari lokasi Sungai Citarum? Ya, nah makanya memang kami di awal sebenarnya ya teman-teman, sebelum teman-teman turun untuk N+1 itu sudah ada tim dari PUPR yang turun duluan. Cuma memang kami tidak sampaikan ke fasilitator, bos sudah ada yang duluan. Karena kan ini bagian dari, nah kemudian yang kedua ada jeda waktu antara N+1 dengan kondisi kekinian. Siapa tahu ada perubahan. Nah inilah makanya koordinasi untuk pelaksanaan Citarum Harum ini memang melibatkan banyak pihak ya. Terus terang memang Pak, kalau sudah ini juga yang kurang mungkin di awal penyampaian ada juga mungkin sedikit provokator-provokator. Begitu masuk, begitu didiskusikan oke. Begitu turun dananya dia bilang ganti rugi. Ini juga salah. Ya. Terima kasih teman-teman Purwakarta sudah mau bersusah payah. Purwakarta ya? Iya, Purwakarta, sudah mau Pak. bersusah payah sampai 3 kali pindah lokasi. Cuma memang yang paling bagus, mudah-mudahan ke depan waktu kita semakin pas. Kami menginginkan teman-teman itu jangan membuat sebuah perencanaan yang sudah seperti apa kalau ini belum fix. Ya, cuma hanya saja memang bagian dari sebuah manajemen juga. Ketika misalnya di N+1 teman-teman konsultan kami sudah turun mendata, sudah ada kesepakatan dengan Pemda melihat beberapa kemungkinan lokasi. Teman-teman fasilitator juga sudah melihat bahwa ada kemungkinan walaupun memang belum ini, sehingga sudah membuat perencanaan-perencanaan di awal ya. Memang untuk kegiatan pemberdayaan yang paling sulit adalah pemberdayaan. Kalau konstruksi tutup mata lah itu ya. Sudah jelas kan itu, beton campuran 123. Pondasi batu kali campuran 14. Pasang batu bata, pakai bajai, pakai atap, itu kan jelas. Yang sulit adalah mendorong kemauan masyarakat. Ya, Pak, tapi kok gaji fasilitator pemberdayaan sama teknis sama? Karena sama-sama fasilitator. Yang kedua, fasilitator teknik dan fasilitator pemberdayaan selama penjalanan program harus pacaran. Maksudnya sama-sama terus. Jangan berpisah. Ini kan baru sosialisasi. Kau yang pergi sana, saya belum. Enggak boleh. Ya, sama-sama. Ya, 1, 2 tapi 1. Ya, tetap bersama-sama dalam kegiatan teknis pemberdayaan ikut, kegiatan pemberdayaan teknis ada. Itulah gunanya teman-teman fasilitator. Ya, oke. Terima kasih ya teman-teman
sudah Purwakarta untuk ini. Memang ini lahan sebuah permasalahan ya. Dan yang paling sering tim teknis marahi advisory juga masalah lahan. Laporan Pak, minggu depan cair termin 1. Woi, kenapa belum cair? Batal lagi Pak, pindah lahan. Mak. Ya, itu memang dinamika yang sering terjadi di Citarum. Tapi saya berharap teman-teman tetap semangat dalam kegiatan ini. Apapun itu tetap teman-teman melakukan kegiatan sesuai dengan prosedur yang ada. Kebijakan-kebijakan atau kearifan-kearifan lokal diperhitungkan, karena ini juga selain masalah konstruksi, selain masalah sampah juga ada masalah-masalah sosial ya. Apalagi dalam kondisi pandemi ini, kami berharap ujung tombak untuk menyukseskan program ini adalah teman-teman fasilitator di lapangan ya. Tetap jaga kesehatan, selalu pakai masker, bawa hand sanitizer ya, jaga jarak ya. Tetap ingatkan teman-teman KSM untuk selalu menjaga kesehatan pekerja-pekerja di lapangan. Terus bekerja, selamat buat teman-teman. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi amal jariah bagi kita semua untuk mensukseskan bagaimana Sungai Citarum ini bisa harum seperti apa yang diinginkan oleh pemerintah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya sudah dikasih kode-kode waktu. Saya berpas bicara ini habis ya. Yang bisa sampaikan, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ambil yang bagus-bagus saja, yang tidak bagus kembalikan. Nanti saya ambil, saya simpan, saya bawa pulang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Oke. Terima kasih sekali kepada Bapak Ishak Chene untuk semua paparan materi dan juga pengalaman yang dibagikan kepada kami semua di acara peningkatan kapasitas TFL TPS 3R hari ini. Dan juga saya berterima kasih kepada semua TFL sekalian atas partisipasi aktif selama diskusi yang berlangsung. Kepada rekan-rekan TFL, ayo mari kita beri aplaus kepada Pak Ishak Chene. Baiklah, untuk selanjutnya kami tutup diskusi hari ini. Dan sebelumnya kami mohon kepada semua peserta TFL untuk mengisi evaluasi sesi ini dengan menekan link yang diberikan di chat Zoom maksimal 1 jam setelah kelas ini berakhir. Jadi kalau untuk sekarang berarti maksimal jam 4 kami harapkan sudah masuk. Selanjutnya besok pagi kita bertemu kembali di ruangan Zoom ini jam 9 pagi untuk materi yang ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.